Sebelum kita mulai obrolan sama Cathy, Mama Carla, dan Mama Jacob, aku mau kasih pertanyaan, 3 pertanyaan singkat buat Cathy yang harus dijawab cepat. This or that. Oke, harus dijawab cepat. Siap. Pilih mana? Nggak beli baju apa nggak beli makeup? Nggak beli makeup karena makeup udah punya banyak banget. Oh iya benar. Jadi beli baju aja kan bikin makeup sendiri. Curang dia bener. Oke. Berikutnya, pilih makeup atau skincare? Pilih makeup yang ada skincare-nya. Oh bener juga, ada kan sekarang. Ya bener. Yang aku punya nanti luar biasa. Oke, ini dia satu yang terakhir ya. Nggak pakai lipstick atau nggak pakai alis? Nah, nggak pakai alis. Yang penting bibir harus fresh, nggak boleh pucat. Oke. Jadi nggak apa-apa nggak pakai alis? Nggak pakai alis nggak apa-apa. Pokoknya lipstick harus selalu dikit, on. tapi lipstick kalau misalnya pink atau rosy gitu kan langsung seger gitu wajah. Bener. Hai Mom, senang banget kita ketemu lagi di Mom's Talk. Hari ini obrolannya ini girls talk banget nih. Ngobrol soal satu hal yang selalu membuat perempuan itu pasti akan cantik. Wow, aku cantik gak ya? Kalau menurut suami aku cantik sih. Tapi kalau kata aku, kok aku gak cantik ya? Kan bulan ini, di bulan Maret kita ngebahas tentang Beautiful Me gitu kan. Ibu itu harus cantik, makanya paling pas banget kita ngobrol sama Cathy Sharon. Cathy apa kabar, Cat? Baik dong, Heidi. Mother of two, proud mother, yes. source of joy. Yeah. Umurnya yang pertama laki-laki 8 tahun, yang perempuan Carla 6 tahun, Jacob and Carla 8 sama 6. Tadi pas foto aku sekedar share ya, karena mungkin jarak umurnya sekitar 2 tahunan gitu, jadi seru. Heboh. Agak susah diatur. Ada berantem kecil sesama, ya kan? Tapi biasa. Udah lewatin ya, kan, ya, udah tahu. Ya. Aku bilang kayak anak-anakku udah waktu kecil ya gitu. Begitu sama, tapi nggak apa-apa kok meriah. Tapi bener-bener apa ya? Kadang gitu suka kayak aduh ini berantem apa lagi sih, tapi tetap menyenangkan banget ya mendengar mereka tuh. Kalau nggak ada kangen, kalau nggak ada sepi, kalau nggak ada gitu, mana anak-anak gitu. Betul. Pas ada ya kadang harus tarik nafas aja. Bener banget sih. Sekarang kita ngomongin soal cantik. Nah ngomongin soal cantik, Beautiful Me. Ini kan kalau kita ngomongin beautiful tuh luas banget. Tapi sekarang kita tahu banget emang paling pas kita ngobrol sama Cathy. Karena Cathy sekarang ada Sada. Betul. Baby yang satu lagi nih. Aku, baby paling kecil 2 tahun. Betul. Jadi katanya, Sada berapa tahun? 2 tahun. Nah, pas ya, jadi 8, 6 sama 2 ya. Ini cerita Cathy merintis bisnis kecantikan ini gimana sih, Cat? Ini kan berarti 2 tahun pas pandemi ya? 2 tahun launchingnya, tapi 3 tahun developmentnya gitu. Jadi ngebuat formulanya. Ngebayang tuh jadi pas di saat lagi bikin formula, lagi senang-senangnya das pandemi. Iya, tiba-tiba ya kan. Mikir deh, ini orang pada pakai masker tapi kita jualan lipstick gitu kan. Dulu kan pas pertama keluar kita cuma jualan lipstick doang kan. Bener banget. Tapi ya tim aku hebat banget, kreatifnya, salesnya semua pada hebat-hebat banget. Jadi kita bisa bertahan sampai 2 tahun dan tetap growing. Aku sendiri kenapa aku mulai bisnis Sada? Because you love makeup atau gimana, Kat? I am a beauty enthusiast. I love makeup dan aku kan dulu tuh perjalanan karirnya, karena aku mulai dari modeling, baru entertainment, VJ MTV segala macam gitu kan. Nah, zaman dulu model itu makeup artist tuh nggak sebanyak sekarang ya nggak sih? Bener. Iya kan? Jadi kalau model, misalnya zaman dulu kita di book untuk job, catwalk misalnya di Plaza Indonesia, La Moda zaman dulu. Datang makeup udah sendiri, rambut udah jadi ya, gitu. Nah, kita kan model masa mau bayar makeup artist nggak mungkin mahal. Belajarlah jadinya. Belajarlah sendiri sampai akhirnya kadang kalau dulu aku syuting MTV pun itu aku suka makeup sendiri. Itu karena aku malas bangun pagi. Oke, karena kalau di make upin datangnya mesti lebih cepat. Ya kan? Jadi kan makeup di mobil, nyampe langsung syuting gitu. Jadi akhirnya apa ya? I get to know myself. Terus aku juga jadi love jadi mengerti, mencintai wajah sendiri dan mengerti aspek atau sudut wajah mana yang pengen aku enhance sebenarnya. So akhirnya jadi bikin makeup. Akhirnya ngerti gitu. Oh aku tuh suka makeup yang seperti ini. Terus aku juga sempat yang kayak pengen punya produk kosmetik lokal gitu yang super good quality gitu. Aku pengen tapi dengan affordable price. Of course. Terus yang tadi Kenji bilang juga mau pilih skincare atau makeup. Dulu tuh aku gini, kenapa aku harus pilih? Kenapa nggak makeup yang ada skincare? Iya juga, jadi kita mau pakai seharian juga kita nggak takut pakainya. Bisa di-create. Iya, akhirnya aku bikin juga. Jadi ya, apa ya? Mungkin dari Sada aku tuh jadi bisa banyak berkreasi dan
ide-ide gila dalam kecantikan tuh bisa aku tuangkan, terus dengan tim product development aku tuh bisa benar-benar apa ya, aku jadiin reality gitu untuk wanita-wanita di Indonesia. Oke, nah ini kita tahu, kita bangga banget pasti ya Moms ya, karena banyak banget sekarang local brand yang muncul, keren banget. salah satunya Sada, dan yang pasti ini membuat kita juga jadinya apa ya, kita Bangga mau kan? cantik, satu bangga, mau cantik lebih mudah buat kita, lebih affordable ya kan, lebih terjangkau dan lebih banyak, seneng nih yang sesuai dengan kulit kita ya kan. Nah tapi ini dia nih, jadi gimana Katy bisa survive di bisnis kecantikan dan ya ini nih gitu yang sekarang kita juga tahu udah banyak banget pesaingnya kan. Survive-nya kalau di Sada sih aku sih percaya orang atau Sada people yang belanja Sada pasti akan menjadi returning customer. Dan itu memang pada kenyataannya seperti itu. Kenapa? Karena aku tidak berkompromi sama kualitas produknya. Jadi kalau misalnya semua produk Sada yang kalian lihat di rangkaian koleksi Sada itu adalah produk-produk yang aku pun pakai setiap hari. Jadi aku tidak akan mengeluarkan produk yang aku nggak akan pakai. Jadi kalau misalnya aku ngeluarin produk, aku yakin ini produk bagus. Orang nyoba juga pasti bilang, oh ini produk bagus gitu ya kan. Mungkin harganya nggak akan bisa murah banget, tapi you know that you're buying a quality product. Jadi kalau mau dipakai nggak bahaya, kita juga itu paling penting. untuk ibu Itu paling hamil penting. juga aman, kita halal, okay. BPOM certified, pokoknya legit produknya. Wow, keren banget. Sekarang kita ngomongin soal cantik, karena kita dari dulu tuh kan dari kecil deh, kita flashback ya, waktu kecil pasti anak perempuan seneng banget dipanggil cantik gitu kan ya. Just love, kita seneng deh banget kalau dipanggil cantik. Makna cantik buat Katy apa sih? Makna cantik buat aku tuh banyak dimensinya. Cantik itu tidak ada stereotype buat aku, karena menurut aku di era sekarang ini tuh kita mencoba untuk mengkotakan yang cantik itu seperti apa atau memberikan stereotip. Cantik itu seperti ini. Sedangkan buat aku cantik itu nggak ada stereotipnya. Cantik itu nggak ada batasnya. So cantik is you gitu. Dari luar, dari dalam, is the whole package, itu cantik. For me is that. Cantik tidak ada stereotype, cantik tuh is universal, is apa ya, nggak ada batasnya. Nah sekarang tuh yang menarik adalah gini, ini pasti banyak banget dialamin sama banyak perempuan, apalagi yang udah jadi ibu. Cantik itu dulu sebelum kita nikah, sebelum kita punya anak. Ya kan, tapi ya kan pasti gitu. Once kita istilahnya nih kan udah ada yang punya, nggak perlulah kita cantik-cantik. Kayaknya kalau ibu tuh cantik, kita melihat sosok seorang ibu cantik dan ini ibu pasti nggak ngurus anak. Aduh, judging ya. Yes, itu kan banyak banget kan opini-opini orang tuh suka berpendapat nyinyir gitu kan. Kayaknya tuh sebenarnya mom shaming loh sebenarnya. Nggak boleh. Nah ini kan jadinya, padahal sebenarnya gini, kita tahu ya cantik itu sebenarnya kalau kita merasa diri kita cantik atau kita bahkan melihat mematut diri di kaca, aku cantik ya gitu kan. Kita kan juga tahu kan. Itu kan sebenarnya bukan cuma buat pasangan kita atau buat orang lain, buat kita sendiri ya nggak sih kan? Benar Gimana banget. tuh menurut pendapat Katy? Buat aku ya, aku mau narik sedikit dengan visi misi Sada nih ya, karena sering banget orang nanya Sada tuh artinya apa sih? Iya, aku gitu, penasaran tuh. Karena kan kalau dalam bahasa Batak Sada tuh satu, ya kan? Tapi sebenarnya bukan dari situ. Seringkali orang tuh bilang artinya satu kan, nomor satu kan? Ya amin, kita nomor satu. Amin. Tapi sebenarnya Sada itu diambil dari bahasa Sanskerta, dari kata sadar. Jadi di Sada visi misi kita adalah menyadarkan wanita bahwa mereka cantik dan punya potensi yang banyak. Jadi menarik. kita percaya bahwa semua wanita itu dilahirkan cantik dan penuh potensi. Tergantung gimana cara kita menggali potensi itu, ya kan? Dan aku percaya bahwa and that's the reason kenapa aku juga bikin makeup. Aku percaya bahwa makeup itu bisa menjadi senjata untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Karena kalau seorang wanita itu percaya diri, dia tuh bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kalau dia percaya sama dirinya, ya whatever she wants to do, impiannya ya kan, atau kehidupan dalam pergaulan, dalam pekerjaan, whatever it is, pasti dia akan sukses. Dan juga tampil cantik kan bisa kita explore ya, kayak misalnya ada orang yang senang, kita ngomongin soal makeup dulu ya, kayak misalnya ada orang yang senang makeup full, tapi ada yang senang dengan aku makeup nude tuh juga aku udah ngerasa cantik gitu, atau ada yang kayak tadi Katy suruh milih pensil alis atau lipstick.
prefer pakai lipstick gitu kan. Sebenarnya kan kita tahu sebenarnya mana yang pas buat diri Betul, kita. that's why ya. kan kalau kecantikan nggak ada batasan. Setuju. What is beautiful for you? Pakai produk apa gitu kan itu terserah kamu sebenarnya kan. But for women, ini wanita ya, biasanya tuh kita menjadi kritik terpedas pada diri kita sendiri. Bener banget nih. Gimana tuh, coba kita panjangin dulu. Jadi aku tuh sering banget ya kalau misalnya kita lagi bikin seminar-seminar di Sada gitu, aku tuh sering banget sharing ke teman-teman, aku bilang yuk kita belajar untuk melatih otak kita yuk gitu. Caranya gimana? Hal paling simpel aja, kita kalau bercermin, ini sebagai seorang wanita, biasanya hal pertama yang kita pikirkan atau katakan kepada diri kita tuh sesuatu hal yang negatif. I don't know why. Selalu kayak, kok gue kurang ini ya, atau gue nggak suka ini ya. Itu saat kita mengkritik diri kita. Jadi aku selalu bilang, yuk kita melatih diri kita supaya pada saat kita bercermin, let's say something nice, let's say something positive to yourself. And that's why aku percaya makeup tuh bisa ngebantu banget. Soalnya kalau misalnya kita bercermin, even if it's only pakai lipstick doang atau only pakai alis aja, itu kita yang kayak, oh kita seger ya, ya kan? You look good gitu. Dan good affirmation, positif afirmasi yang positif seperti itu terhadap diri kita sendiri. Tuh kalau kita latih ya, itu tuh at the end pada akhirnya tuh kita tuh akan terbiasa dengan menjadi orang yang positif terhadap diri kita sendiri, dan itu juga kita akan menjadi orang yang positif terhadap orang-orang di sekitar kita. Bener sih, berawal dari kita dulu. Jadi kepada anak-anak kita juga kita akan positif, ya kan? Tapi kalau kita terbiasa ngomongin yang negatif terhadap diri kita, ya kita juga pasti kalau ngeliat anak kita pasti keluarnya negatif juga kan? Jadi aku selalu bilang, yuk kita bercermin, let's say something nice to ourselves, dan kita ngelatih. Jadi kalau kita udah mulai negatif, kita ngomong yang positif lagi. Ya kan? Setuju banget. And I do believe itu tuh bisa merubah apa ya? Persepsi kita terhadap dunia dan terhadap diri kita juga. So I do believe that sebagai wanita we need to have self love gitu, self care, self apalagi setelah menikah, apalagi setelah punya anak. Karena setelah punya anak pasti kita, gue kan udah emak-emak, gue kan udah baik, ya kan? Tapi kita mengkritik diri kita sendiri. Jadi kita tuh menstereotipkan diri kita, emak-emak tuh begini gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. You can be whoever you want. Kamu bisa menjadi siapapun atau apapun yang kamu inginkan, meskipun udah jadi emak-emak, meskipun udah punya anak, meskipun udah menikah. Apapun impian yang kamu punya tuh masih bisa dijadikan realita, dan apapun potensi yang mungkin kamu belum tahu masih bisa digali. Ini juga tadi di awal Katie juga bilang, kita tuh sering banget stereotyping kecantikan gitu. Kayaknya definisi yang cantik itu tuh adalah yang misalnya, dulu tuh zaman dulu orang bilang hidung bangir, hidung mancung ya kan, atau matanya seperti apa, padahal enggak juga. Kita tuh sekarang bisa kayak menggali kekurangan aku samarkan dengan misalnya gitu kan, kayak make up, atau aku justru ingin menonjolkan kelebihan aku gitu kan di wajah gitu kan. Justru dengan make up, kalau kita mengenali wajah kita tuh bisa, yaitu dia menonjolkan bagian-bagian wajah yang menurut kita, oh ini bagian wajah gue yang bagus banget. Pakai highlighter misalnya, tulang pipi gitu kan, atau gue suka banget bibir gue, ya bibirnya dipakein lip liner, dipakein lipstick yang bagus, atau alis gue bagus gitu kan, atau mata gue, whatever it is, ya itu yang ditonjolkan dengan menggunakan makeup. Sekarang mari kita ngobrol tentang Mama Katie, jadi mamanya Jacob dan Carla. Gimana caranya Katie mengatur waktu untuk bisa, satu sama anak-anak, berikutnya urusan bisnis, karir juga masih, dan juga satu lagi kita nggak boleh lupa, untuk diri sendiri. Iya, itu penting sekali sih. Gimana tuh, kadang kita melupakan diri sendiri ya. Ya kan, itu juga nggak boleh tuh, ya kan. Kalau aku sih, aku belajar dengan disiplin sama waktu dan planning. Menurut aku tuh planning tuh penting banget. Jadi misalnya planning hari kita akan seperti apa, atau minggu kita ke depan akan seperti apa. Jadi kalau aku sejak memulai Sada, aku tuh memilih untuk tidak aktif di dunia entertainment lagi. Kenapa? Karena kalau aku mau semuanya, nggak bisa. At the end mungkin aku nggak akan mendapatkan apa-apa. Bisa, cuman nggak maksimal gitu. Jadi mungkin yang tadinya aku pengen banget, tapi tidak akan mencapai yang aku inginkan gitu kan. Jadi akhirnya aku memilih, aku fokus Sada dan anak-anak. Udah, jadi work and my children. Jadi kalau di Sada aku ngantor, dan semua aktivitas aku entertainment sekali-sekali aja gitu kan. Dan untuk anak-anak aku pasti ketemu pagi hari, lalu sore hari pulang, ya kan, bedtime waktu tidur pasti bersama. Dan kalau misalnya aku lagi di kantor,
ya syukur ini kantor sendiri, jadi anak-anak Iya, bisa iya, datang, iya, bisa mereka main. les di sini, mereka main di sini. Jadi dan aku juga ngerasa setelah mereka sekolah, mereka datang ke sini, mereka belajar juga jadi lebih serius karena melihat oh mamanya kerja, Iya, jadi iya, mereka iya, juga mau iya. kerja. Jadi sebisa mungkin anak-anak tuh aku involve ke dalam setiap aspek kehidupan aku sih. Oke. Kita sekarang udah nggak asing lagi dengan istilah self love ya kan. Ini kan juga kita bukan cuma love sama pasangan, love sama anak, apalagi pas love sama lagi keluarga. pandemi gini kan, Yes, penting yes. banget loh untuk mental health kita. Yes, betul. Nah kalau ngomongin soal self love, Katie mengajarkan juga nggak sih kepada anak-anak untuk self love? Maksudnya kadang-kadang kan kita suka ya kadang-kadang gini anak melihat bahwa anak kita tuh serius bekerja, end up-nya mereka oh ya berarti kita harus kerja terus-terusan gitu kan, kayaknya nggak punya waktu buat diri mereka sendiri. Nah mulai diajarin nggak sih walaupun mungkin anak-anak masih kecil tapi udah mulai diajarin konsep self love nggak sama Katie? Kalau konsep self love sih, menurut aku anak-anakku tuh masih terlalu kecil ya untuk memahami konsep itu karena di usia mereka yang seperti sekarang ini tuh, I think, especially Carla ya, khususnya Carla, dia tuh self love-nya tinggi banget. Jadi nggak perlu diajarin. Jadi nggak perlu diajarin Oke, gitu di-maintain kan. aja. Tapi untuk anak-anak yang kecil dari bayi terus sampai usia at least before teens gitu kan, kayaknya tuh lebih penting kita untuk memberikan mereka kasih sayang sebanyak-banyaknya. Oke, Karena I agree. I believe aku percaya bahwa untuk mereka memahami konsep self love, mereka juga harus mengerti dicintai itu seperti apa, Yes, supaya yes. mereka juga bisa belajar Yeah. mencintai diri sendiri. Jadi kalau aku dari sejak mereka bayi ya what I do is ya I love them gitu. Disiplin iya, kalau mereka melakukan sebuah kesalahan, aku bukan tipe yang kayak udah biarin aja kasihan. Enggak, aku tuh tipe orang yang kayak kamu salah, Ya. mama akan kasih tahu kamu salahnya begini, kenapa tidak baik gitu. Jadi aku apa ya kayak ajak diskusi supaya dia ngerti gitu. Tapi nevertheless I love you and mama kasih tahu ke kamu supaya kamu bisa belajar untuk lebih baik ke depannya. Ini kan gitu. part kita sebagai orang tua menyayangi mereka adalah dengan mengajarkan mereka juga karena kan Betul. suatu hari nanti kita akan melepas mereka untuk hidup bermasyarakat juga Dan kan. kita kan mau mereka menjadi orang-orang yang punya impact yang positif juga Setuju, lah setuju, ya kan setuju. untuk dunia. Jadi ya sebisa mungkin aku percaya menyayangi anak tuh bagus, manjain anak tuh bagus. Tapi ada sewaktu-waktunya kita perlu mendisiplinkan mereka juga. Setuju banget. Aku juga kayak gitu soalnya. Nah, Katie ngomongin lagi soal cantik nih ya. Skincare atau mungkin kita ngomongin perawatan kali ya, perawatan tubuh dan juga perawatan wajah yang nggak boleh terskip oleh Katie apa Kat? Karena kan banyak juga moms yang oke, ya aku pakai make up tapi nggak ngerawat gitu kan. Katie apa nih yang nggak boleh di skip dan memang rutin selalu Katie lakukan? Kalau perawatan wajah yang gak boleh di skip itu moisturizer. Karena kulit aku lumayan kering, terus kita kan setiap hari di AC ya, jarang di luar. Jadi kondisi kulitnya lumayan jadi kering sih. Meskipun mau minum air sebanyak-banyaknya tetap aja. Kayaknya harus Tetap dibantu harus pakai skincare. That's why juga di Sada juga aku bikin produk-produk yang ada skincare. Kenapa? Karena ya kondisi kulit kita tuh seringkali kering. That's why kenapa banyak orang juga ada masalah acne, jerawat itu karena kondisi kering sebenarnya bukan karena kadang tuh it's just because your skin is very very dry gitu, nutrisinya kurang untuk hidrasinya. Kalau untuk perawatan badan, tubuh itu tuh aku percaya nomor satu olahraga. Jadi biasanya aku kalau jam 7 pagi aku pasti pergi berolahraga, sejam mandi baru pergi ke kantor. Setiap hari? Setiap hari. Karena aku percaya tuh untuk cantik ya kan, untuk sehat itu perlu effort. Nggak ada yang gampang, nggak ada yang gampang di dalam dunia ini. Nggak ada yang instan juga. Kalau kita menginginkan sesuatu ya kita harus kerja keras dan you know ada usahanya. Ada usahanya. Jadi kalau misalnya kita mau sehat ya kita harus olahraga. Betul. Kita mau pakai baju ya kita pengen badan kita bukan berarti harus kurus ya. Setuju, Aku tuh nggak mau kurus. Nah itu balik lagi stereotyping tuh. Orang tuh kan pasti cantik tuh salah satunya adalah kurus. Enggak, yang penting aku tuh olahraga supaya Bugar. otot aku tuh bisa ngebantu aku untuk duduknya tuh nggak yang slouchy. Iya, At least kalau pakai baju aku tegap gitu. Kayak gitu sih sebenarnya biar sehat aja, biar tuanya nanti kita nggak bungkuk. Bener. Nggak ya sakit-sakitan. kan? Iya. Penting loh, ya kan. Ini bener-bener banget, setuju banget sama apa yang Katie sampaikan. Pasti soalnya banyak ibu tuh, moms tuh pasti mikirnya gini,
udahlah ya, aku udah punya anak, udah gemuk juga, makanya ngapain aku cantik. Padahal nggak gitu juga, itu stereotyping juga loh. Jadi kita sendiri loh yang langsung menanamkan bahwa kalau cantik tuh berarti aku harus kurus banget. Padahal sebenarnya tujuan olahraga itu adalah ngejar sehatnya. Sebenarnya kita jangan setelah kita nggak percaya sama diri kita sendiri, kita jangan give up sama diri kita sendiri. Yes. Kita harus percaya sama diri kita dan caranya ya kita harus mengequip diri kita harus kerja keras, olahraga, ya kan, makan sehat. Nggak perlu tiap hari, aku juga nggak tiap hari makan sehat. Oh, baik. Tapi agak lega ya dengernya jadinya. Tapi balance gitu kan. Usia segini kan tiba-tiba ntar kita kontrol darah, wow kolesterol udah diambang nih, harus dijaga nih. Tapi kalau kayaknya kita nggak bisa happy dikit dengan makanan, stres ya kan. Jangan. Balance. Yang penting kan kita icip, wah bisa icip, bisa makan dikit udah bahagia. Benar. Kathy, aku mau nanya, sekarang kan kita tahu yang namanya kalau kita treatment kecantikan tuh udah banyak banget yang canggih-canggih ya kan. Kita udah mengenal lah teknologi baru lagi, moms juga pasti tahu lihat ini, apalagi nih gitu kan. Cuman pasti satu yang nggak pernah kita tinggalin nih, apalagi orang Indonesia, adalah satu kayak yang something yang tradisional gitu loh. Mungkin ada nggak yang Kathy masih lakukan gitu, mungkin dari resep dari keluarga dulu, yang something yang tradisional gitu untuk merawat kecantikan dan kebugaran. Untuk kecantikan ya. Kalau untuk resep-resep tradisional, aku tuh percaya banget sama jamu ya. Oke. Jadi aku tuh pecinta kunyit. Oke, nah itu tuh tradisional tuh, bener. Itu tradisional banget. Sampai produk Sada juga banyak yang pakai kunyit, tapi nggak ada yang Sada. Pantesan, iya. Dari situ rupanya ya. Dan aku percaya kunyit tuh, dan di luar tuh udah terbukti bahwa kunyit tuh anti inflamasi, anti kanker, anti peradangan, pokoknya banyak banget deh manfaatnya. Jadi aku tuh sering banget minum, atau kalau ke restoran ada minuman yang pakai kunyit, aku pasti pesen itu. Oke. Jadi you love kunyit. I love kunyit. Bukan berarti aku suka rasanya atau warnanya ya, cuman manfaatnya banyak tuh banget. Banyak banget gitu. Bisa diaplikasikan di mana-mana gitu kan. Sampai sekarang kan dijual pilnya, aku juga ada tuh di rumah. Jadi tinggal biar diminum ringkas aja gampang sih ya. kan. Tapi aku suka rasa jamu sih, kayak kunyit asem tuh aku suka. Oke. Nah itu salah satu resep tradisional Kathy. Kathy, tips cantik, atau gini deh, kita kalau ngomong cantik tuh kadang-kadang masih yang aduh aku tuh nggak cantik gitu. Tips merawat diri untuk para moms dari Kathy. Tips merawat diri untuk para moms, menurut aku ya, merawat diri kan luas banget ya, dan kayaknya kalau misalnya kita bilang harus ini kan langsung aduh gila malas banget, gimana caranya gitu kan. Tips dari aku step by step aja, satu persatu gitu. Misalnya dalam diri kita pengen ngebenahin apa dulu nih, misalnya pengen ngebenahin kesehatan tubuh, ya udah mulai olahraga. Atau misalnya pengen ngebenahin kesehatan kulit wajah gitu kan, mulai cari tahu gitu, apakah harus treatment ke klinik, iya kan? Dan treatment di klinik sekarang klinik udah banyak banget di mana-mana, apakah harus laser? Tapi menurut aku tips untuk cantik, kita harus mau usaha dan kita harus mau belajar. Namanya hidup juga kita jangan pernah berhenti belajar ya kan. Nah kecantikan juga seperti itu. Menurut aku semua orang lahir cantik, tapi cantik itu harus dirawat. Setuju. Iya kan, kita nggak bangun di pagi hari terus cantik gitu. Pengennya I woke up like this cantik. Enggak ada. Gitu. Itu kalau buat orang-orang yang bilang, oh she woke up like, enggak, kalian itu adalah korban iklan, korban foto, ya kan, pokoknya kalian korban gitu. Tidur cakep, enggak. Jangan percaya itu ya kan. Bahkan okay. Yang wanita cantik pun tuh pasti dia pakailah lipstick dikit, apa-apa dikit pasti pakai gitu. Efek-efek kita I woke up like this ya. Bener jadi banget. Apapun itu, kecantikan itu harus usaha, tapi nggak perlu usaha sampai maksimum, enggak. Yang kecil-kecil aja dulu, misalnya beli lipstick. Lipstiknya dipakai tiap hari, ya kan? Jangan cuma di tas atau di lemari. Beli lipstick dipakai tiap hari. Mau masak ke dapur kek, mau ke supermarket doang, mau meskipun maskeran tetap dipakai lipstiknya. Biar nanti kalau misalnya nyampe rumah tiba-tiba ada Zoom atau tiba-tiba mau OOTD selfie kirim ke temen gitu, at least kita wah seger juga ya gitu. Tapi yang penting cantiknya tuh kita merasakan dari dalam kita cantik. Yang paling penting adalah gini, di saat kita merasa cantik itu bukan untuk orang lain, cantik untuk diri kita sendiri. Di saat kita berkaca, lihat bibir kita agak berwarna, alis kita rapi, kulit kita mungkin kita juga membiasakan diri dengan merawat kulit. Itu kan kayak tadi bilang sederhana kok, moisturizer aja pelembab. Itu bisa didapetin di mana aja tuh sederhana ya kan. Yang penting kita tahu apa nih yang kita butuhkan. Betul. Kan? Dan di saat kita melihat diri kita cantik, pasti rasanya kita bahagia. Di saat kita melihat, ih
kok aku kelihatan seger ya. Mulai dari situ deh, pasti moms akan merasa senang. Jadi cantik bukan hanya untuk orang-orang di sekitar kita, yang paling utama adalah kita cantik untuk diri kita sendiri, dan itu akan pastinya membuat kita bahagia. Kathy, thank you ya udah sharing ya. Terima kasih juga udah diajak jalan-jalan, kita udah lihat-lihat tadi, kita udah ngoprek-ngoprek Sada juga nih ya. Aku ngoprek lagi. Thank you so much, dan juga terima kasih buat moms yang udah menyaksikan Moms Talk kita ya, yang pastinya senang banget kita dapat banyak banget nih ilmu, dan juga kita banyak banget nih apa ya, yang membuat kita jadi percaya diri dengerin obrolan sama Kathy tadi ya. Yang pastinya sehat selalu ya moms. Terima kasih udah menyaksikan Moms Talk. Thank you. Bye.